Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga para pemirsa selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program Live Interaktif Fatwa TV Konsultasi Islam. Masih bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala, yang beliau ini merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Dirasa Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tahun kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Ahlan bik, alhamdulillah Masya bikhair. Allah. Hari ini hari pertama kuliah udah ngajar Ustaz? Iya, alhamdulillah. Sudah ada ini ya ngajar Ustaz ya? Masya Allah. Mahasiswa juga semangat Semangat, untuk ya? Masya Allah. masuk kelas. Alhamdulillah. Saya pun ada kelas dengan Ustaz Ustaz. Iya. Usul fikih semester 7 ini. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan sudah hadir bersama kami di studio Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat, dan tentunya kita selalu doakan para asatidz kita, guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah kepada guru-guru kita, agar senantiasa memberikan terus manfaat kepada kita semua, memberikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat. Dan pemirsa, kami juga informasikan live interaktif pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada radio MD FM Probolinggo, ada radio Tua atau radio Binbas Yogyakarta, radio Sahabat Tegal, radio Hang FM Batam, radio Amuba Pangkal Pinang, ada radio Sago FM Sumatera Barat, radio FM Bontang, radio Al Hikmah Banyuwangi, radio Tua FM Riau, kemudian radio Mas FM Sragen. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas partisipasinya tentunya dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan yang baik ini. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz, tentunya melalui layanan interaktif kami di 0331 5446087, 0331 5446087, konsultasi Islam. Dan sebelum kita masuk kita nyadap, kita minta Ustaz untuk menyampaikan nasihat pembuka Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara prinsip kehidupan yang sangat penting untuk kita pegang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 18. Yang artinya siapapun yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan dia. Siapapun yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan dia atau menjadikan dia mulia. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa sebab kemuliaan dan sebab kehinaan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin dihindarkan dari kehinaan dan mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka
kita harus mendekat kepada Allah. Kita harus mencari keridhaan Allah. Kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita benar-benar mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita benar-benar akan mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi. Tapi apabila sebaliknya, kita mencari kemuliaan dari manusia atau dari makhluk gaib, ya, dari jin, dari syaitan, kita mencari kemuliaan dengan harta, dengan kedudukan, dengan wanita, dan dengan yang lainnya, maka itu tidak akan bermanfaat sedikit pun untuk kita. Tidak akan bermanfaat sedikit pun untuk kita. Makanya, carilah kemuliaan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Ayat yang menunjukkan atau menyebutkan kaidah ini atau prinsip kehidupan ini memberikan kita banyak pelajaran. Ayatnya berbunyi, Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersujud kepadanya penduduk langit, penduduk bumi, wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal, wasyajaru wad dawab, begitu pula matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pepohonan, dan hewan-hewan. Wa katsirum minan nas, begitu pula banyak manusia. Mereka semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab. Begitu pula banyak manusia yang memang pantas mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka yang tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kemudian Allah sebutkan prinsip kehidupan ini. Siapapun yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjadikan dia mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan mengatakan, Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apapun yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melakukan apapun yang dia kehendaki. Ayat ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah menunjukkan ya bahwa ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar akan menjadikan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lihatlah ayat ini. Tidakkah engkau melihat bahwa bersujud kepadanya seluruh penduduk langit, penduduk bumi, matahari, bulan, bintang, pegunungan, pepohonan, dan hewan-hewan. Ketika mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari siksa. Sebaliknya, ada banyak orang yang mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau merendah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa sumber kemuliaan yang hakiki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang sangat indah. Ya, beliau mengatakan bisa jadi seseorang terlihat mulia di hadapan manusia,
dengan kedudukannya. Dia dihormati oleh manusia. Tapi itu secara zahir saja. Di dalam hatinya orang yang menghormati tersebut sebenarnya tidak menghormati orang tersebut sama sekali. Dan betapa banyaknya keadaan yang seperti ini. Sebenarnya hatinya tidak menghormati orang yang dihadapannya. Tapi karena orang yang dihadapannya memiliki kedudukan duniawi yang tinggi, maka dia terpaksa menampakkan penghormatan. Dan ini kemuliaan yang semu. Berbeda dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, orang-orang yang memuliakan dia benar-benar memuliakan dari hatinya. Itulah kemuliaan yang hakiki. Kemuliaan dia akan kekal sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang dengan dunianya. Ketika dunianya hilang, maka dia tidak dimuliakan lagi. Ketika kedudukannya ya selesai, ya masa pemerintahannya misalnya selesai, dia diganti dengan yang lainnya, dia menjadi tidak dimuliakan lagi seperti sebelumnya. Berakhir kemuliaannya. Baik. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pepohonan, dan hewan-hewan itu bisa menjadi lebih mulia daripada manusia. Mereka bisa lebih mulia daripada manusia karena mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusianya mereka sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tentang mereka, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak. An'am dalam bahasa Arab itu hewan ternak yang berasal dari onta, sapi, kambing atau domba. Onta, sapi, kambing atau domba. Itulah an'am. Mereka itu seperti hewan-hewan tersebut. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat dari itu. Hewan-hewan itu lebih mulia daripada mereka. Makanya jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, ya, jangan sampai kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak merendahkan, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah kemuliaan dengan benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Allah. Benar-benar menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merendahkan diri kepada Allah, maka semakin kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sujud, kita paling dekat dengan Allah. Karena ketika sujud itulah puncak perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Ya. Semakin kita merendahkan diri kepada Allah, semakin kita taat kepada Allah, semakin kita tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin memuliakan kita. Demikian wallahu taala alam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah para pemirsa nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan tentunya ilmu ini dapat kita amalkan. Dan kembali pemirsa, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 5446 087, 0331 5446 087 konsultasi Islam. Untuk mengawali pertanyaan Ustadz, kita langsung
bacakan pertanyaan melalui website. Ada hamba Allah di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, teman saya merokok, tetapi rokok itu dia dapatkan dari hasil haram, yaitu menang judi. Ketika dia merokok, asapnya ada yang terkena di baju saya. Yang mau saya tanyakan, apakah baju saya yang terkena asap rokok tersebut juga dihukumi haram dikarenakan ada asap rokok yang menempel di baju saya, Ustaz? Bagaimana? Iya, jamaah sekalian rahimakumullah, pertanyaan yang unik ya. Tentang asap rokok, tentang bau rokok yang menempel di baju, apakah mempengaruhi hukum baju? Apalagi ketika rokoknya didapatkan dari hasil judi. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, hasil judi ya merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila ya hasil yang demikian berpindah kepada orang lain ya dengan cara yang halal, maka harta itu menjadi halal ya, selama memang zatnya halal. Misalnya ada orang menang judi, kemudian uangnya dia belikan motor, kemudian motor itu dikasihkan ke kita. Bolehkah yang seperti ini kita terima? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena judi itu ya pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjudi itu saling rela antara mereka. Yang kalah ya mereka rela dengan kekalahan itu. Akhirnya uangnya ya diambil oleh orang tersebut. Tapi ini pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keadaannya seperti ini, dibelikan motor kemudian dikasihkan ke kita, kita boleh menerimanya, dan di tangan kita harta tersebut halal. Ya, di tangan kita harta tersebut halal karena perpindahan kepemilikan ke tangan kita halal. Ya, dikasihkan. Baik. Kalau misalnya ya berkaitan dengan hak manusia, maka ya tidak boleh kita terima. Misalnya ada orang nyuri, ya, ada orang nyuri barang orang lain, nyuri motor. Kita tahu itu motor curian, kemudian dikasihkan ke kita. Mencuri, ya, ini berkaitan dengan hak manusia. Dan ketika seseorang mencuri motor orang lain, maka hak kepemilikan tidak berpindah. Karena berkaitan dengan hak manusia. Ya. Ini masih punya orang yang dicuri motornya. Jadi ketika di tangan pencuri, motor tersebut belum berpindah kepemilikan. Masih miliknya orang yang dicuri. Maka motor ini juga tidak boleh dikasihkan ke kita. Ya, motor ini tidak boleh dikasihkan ke kita. Kita tidak boleh menerimanya. Karena itu masih hak orang yang dicuri. Ya, ini perbedaan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak manusia. Bagaimana dengan rokok ini? Rokok ya, pendapat yang kuat dalam masalah rokok adalah pendapat yang mengatakan bahwa rokok itu haram. Kenapa? Karena ahli-ahli kesehatan mengatakan bahwa rokok itu sangat merugikan kesehatan. Rokok itu sangat merugikan kesehatan. Rokok membunuhmu, tulisannya seperti itu, ya. Kemudian di sana juga ada banyak racun-racun di dalamnya. Ya, intinya ahli kesehatan telah memberikan penjelasan sangat detail kepada kita tentang bahaya rokok, maka akhirnya rokok harus kita haramkan. Ya, karena Islam itu mengharamkan semua yang mendatangkan mudarat kepada manusia. Taib. Rokok walaupun dibeli dengan harta yang halal tetap haram. Apalagi dibeli dengan harta yang haram, ya tetap menjadi haram. Tapi bagaimana ketika asap rokok itu menempel ke badan kita atau ke baju kita? Jawabannya tidak ada masalah. Ya, tidak mempengaruhi hukum baju. Tidak mempengaruhi hukum baju sama sekali, karena kita tidak menginginkannya. Kalau kita bisa menghindarkan diri dari asap rokok, kita akan
menghindarinya, baunya tidak enak. Ya. Kemudian ada warna juga yang mengganggu warna baju kita. Itu tidak kita inginkan, ya. Dan kita juga ya tidak memanfaatkannya sama sekali. Maka yang seperti ini ya tidak mempengaruhi hukum baju sama sekali. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Barakallahu. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Sumatera Selatan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan alhamdulillah Ustaz, sudah ada penelpon yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu, ada Ibu Amel di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Amel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz, saya ingin bertanya. Ya. Sekarang saya terasa sulit sekali membaca Al-Fatihah saat sholat. Ya. Setiap ayat berulang-ulang membacanya karena salah terus gitu, Ustaz. Setiap kali saya memperdulikannya, semakin sulit untuk saya mengerjakan sholat. Untuk sholat maghrib yang 3 rakaat saja lama sekali. Mungkin lebih dari 20 menit. Sampai orang selesai azan Isya juga belum kunjung selesai Ustaz sholat maghribnya. Apakah boleh Ustaz saya sholat dengan 1 kali baca Al-Fatihah saja walaupun itu ada kesalahan mungkin dan saya lanjutkan gitu. Soalnya setiap kali saya mau mengulang-ulang bacaan dengan itu juga semakin hari semakin sulit untuk saya mengerjakan sholat. Belum lagi masalah tumakninah yang kurang lama, tasyahud akhir yang berulang-ulang. Sampai mengucap salam saja sulit Ustaz. Belum mulai sholat saja saya sudah kepikiran lamanya sholat nanti. Nasihatnya Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi para penanya yang lainnya. Apa yang dialami oleh Bu Amel ya adalah penyakit was-was. Itulah penyakit yang sering digunakan oleh syaitan untuk mengganggu dan menggoda orang-orang yang punya semangat dalam beribadah dan punya kehati-hatian yang tinggi dalam beragama. Ya, orang-orang yang punya kehati-hatian yang tinggi dalam beragama, punya semangat beribadah, biasanya diganggu dengan penyakit ini, yaitu penyakit was-was. Penyakit was-was ini para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ya. Kalau ya diperhatikan terus, dituruti terus, maka lama-kelamaan akan menjatuhkan seseorang ke dalam ya beratnya agama Islam, ya, beratnya menjalankan agama Islam. Inilah tujuan akhir yang diinginkan oleh syaitan. Inilah tujuan akhir yang diinginkan oleh syaitan. Ya, seperti tadi yang disebutkan oleh ibu penanya tadi. Salat maghrib sampai 20 menit. Ya. Ini bukan karena kekhusyuan yang luar biasa. Ya, tapi karena kesulitan yang luar biasa dalam ya memperbaiki bacaannya. Maka ya jawabannya ya kalau kita kena penyakit was-was ya abaikan was-was itu. Abaikan bisikannya. Kalau dia mengatakan bacaanmu masih kurang, katakan bacaanku sudah lengkap sempurna, alhamdulillah. Bacaanmu salah, ya katakan bacaanku alhamdulillah benar. Apakah boleh mencukupkan sekali? Sangat dibolehkan, itulah obatnya. Ya, itulah obatnya. Baca Al-Fatihah semampunya sekali saja, jangan diulang. Kalau diulang nanti membuka pintu, membuka celah untuk terbukanya pintu was-was lagi. Baca sekali saja. Nanti kalau was-wasnya ya sudah hilang ya, kalau misalnya benar-benar terlihat salah bacaannya, baru ya ketika itu kita ya membuka pintu ini, pintu membenarkan bacaan. Tapi kalau masih was-was, jangan didengar, jangan digubris. Baca sekali. Ya. Katanya para sebagian ulama mengatakan ya bahwa ragu-ragunya orang was-was itu tidak dianggap.
ragu-ragunya orang was-was itu tidak dianggap. Kenapa? Karena kalau dianggap dia akan ragu-ragu terus, nggak ada akhirnya. Ya, nggak ada akhirnya. Saya juga dapat cerita, ya ada orang yang karena was-wasnya untuk kencing saja, mohon maaf ya, BAK itu sampai setengah jam lebih. Saya dengar sendiri orang yang terkena penyakit was-was mengalami hal itu. Saya mendengar juga cerita ada orang was-was, dia mau BAK sebelum masuk sholat, karena kalau sholat dia menahan kencing nggak baik. Akhirnya dia BAK, buang air kecil di toilet sebelum sholat. Dia sampai di toilet itu sebelum sebelum sholat dijalankan, sampai iqamah, sampai sholat selesai, ya dia belum keluar dari toilet itu karena was-wasnya. Makanya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, jangan dengarkan bisikan was-was. Jangan dengarkan bisikan was-was. Kalau misalnya was-wasnya seperti ibu tadi, baca Al-Fatihah sekali dan katakan bahwa itu cukup. Teruskan sekali, jangan dengarkan. Nanti lama-lama akan hilang sendiri was-was tersebut. Ya, itu obat yang paling manjur dan paling sederhana untuk penyakit was-was, ya. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Demikianlah kepada Ibu Amel di Pontianak, jazakallah khairan barakallahu fik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan Ibu Amel, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali Ustaz, ada penelpon yang bergabung, ada Pak Kadan di Cianjur, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kadan. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kadan, silakan. Ini tentang masalah hari Rabu terakhir di bulan Safar, Ustaz. Jadi di beberapa tahun belakangan ini di kampung saya ini suka mengadakan acara khusus, yaitu amalan di malam Rabu, Ustaz. Dikarenakan ada keyakinan bahwa di hari Rabu terakhir itu katanya Allah menurunkan bala, Ustaz, sekian ribu katanya. Jadi disyariatkan katanya mengamalkan amal-amalan khusus, Ustaz. Dan saya, Ustaz, sejauh ini tidak mengikuti dikarenakan belum jelas, dan saya banyak mendengar kata Ustaz katanya tidak disyariatkan, tidak ada amalan khusus, Ustaz. Jadi yang saya ingin tanyakan, riwayat itu apakah benar ada riwayatnya tentang masalah Allah menurunkan bala di Rabu terakhir bulan Safar, Ustaz? Kalau misalkan ada, apakah itu disepakati kesahihannya ataupun disepakati ke doipannya bahkan palsu, Ustaz? Mohon dijelaskan tentang riwayat itu, Ustaz. Apakah ada atau tidak, Ustaz? Baik. Cukup Pak Kadan. Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kadan tadi banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin di akhir zaman ini. Ya. Padahal sandaran dari amalan tersebut adalah hadis yang sangat lemah sekali, ya. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka amalan tersebut adalah amalan yang tidak disyariatkan. Kalau dilakukan, ya, maka menjadi amalan yang tidak ada tuntunannya. Dan itulah yang disebut dengan kebid'ahan. Ya. Agama Islam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah agama yang menganggap baik semua hari. Gak ada hari buruk dalam agama Islam. Ya. Gak ada hari buruk dalam agama Islam. Coba ya baca ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir. Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang hari sial, hari musibah, hari bala. Tidak ada. Begitu pula hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hari sial, hari bala, hari musibah. Ya, tidak ada. Semua hari dalam Islam adalah hari yang baik, ya. Asalkan orang tersebut menggunakannya untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hari yang baik.
Bahkan sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Urusannya semuanya ya bisa menjadi yang terbaik. Kalau ada yang musibah dia bersabar, maka itu yang terbaik untuk dia. Kalau ada nikmat dia bersyukur, maka itu yang terbaik untuk dia. Ya, dan ini berlaku di semua hari. Ya, ini berlaku di semua hari. Enggak ada hari sial, ya. Tidak ada di dalam Islam. Ya. Semua hari akan menjadi baik ketika diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya hadis yang dipakai ya untuk sandaran amalan tersebut adalah hadis yang sangat lemah sekali, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran amalan tersebut. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Pak Kadan di Cianjur atas pertanyaannya, semoga bermanfaat. Dan kembali kita sapa penelpon Ustaz yang sudah bergabung. Ada Ummu Zahra di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Zahra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, terkait dengan kita ingin meningkatkan ibadah kita sebaik dan semampu kita dalam melaksanakan sholat malam Ustaz. Kita kan ingin sholat malam itu 8 rakaat terus ditambah dengan witir 3. Akan tetapi terkadang Ustaz ada waktu-waktunya kita sholat itu begitu ayatnya cukup, yang kita hafal ada juga yang paling panjang tuh. Kita begitu enak, begitu nikmat kita dalam sholat itu. Tapi terkadang-kadang rasanya begitu sangat berat, Ustaz. Jadi bagaimana kita harus bersikap supaya sholat kita itu terasa selalu nikmat, Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, inti pertanyaannya bagaimana menjadikan sholat malam kita itu selalu bisa kita nikmati. Para jemaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, salat malam adalah salat yang paling mulia setelah salat fardu. Salat sunnah malam adalah salat yang paling mulia setelah salat fardu. Ini menunjukkan keutamaan salat malam yang sangat besar, ya. Dan dikatakan dalam hadis ya bahwa kemuliaan seorang mukmin itu di salat malamnya. Dan salat malam juga termasuk ya kebiasaan para hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, intinya salat malam ini harus kita usahakan untuk kita lakukan terus-menerus. Dan keadaan kita ketika melakukan salat malam ini bisa berbeda-beda. Ya. Kadang kita bisa menikmatinya, ya. Kadang kita ya berat melakukannya. Karena keadaan memang ya berbeda-beda dari waktu ke waktu. Banyak ya faktor yang mempengaruhi kenikmatan salat malam kita. Misalnya faktor keimanan. Ketika iman seseorang itu sangat tinggi, maka dia akan sangat menikmati salat malamnya. Ketika hati seseorang jernih, bersih dari dosa-dosa, atau mungkin ada noda-noda dosa tapi sedikit, maka dia bisa merasakan lezatnya ibadah salat malam dengan lebih baik tentunya, karena hatinya lebih sehat. Beda kalau orang banyak dosa, ya. Kalau orang imannya lagi lemah, itu salat malam itu susah, salat malam itu berat, ya. Ini hampir sama dengan keadaan badan lahir kita, ya, keadaan lahir kita. Badan kita ini kalau sakit, maka dia akan sulit makan. Makanan yang enak pun akan terasa tidak enak. Berbeda ketika badan kita sehat, ya.
makanan tidak enak pun terasa lezat. Ya. Dan dia akan semangat untuk mencari makanan. Hati kita juga demikian. Ketika hatinya kotor, hatinya sakit, imannya lemah, ya, maka akan mempengaruhi semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mempengaruhi kemampuan hati untuk merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada yang mempengaruhinya, ya, mempengaruhi kenikmatan salat malam itu keadaan badan kita. Ya. Badan lahir kita kalau tidak fit ketika sholat malam juga akan merasa berat. Ya. Kalau kita misalnya kurang tidur, tidurnya jam 2, kemudian mau sholat malam jam 3, dia baru istirahat 1 jam. Maka untuk sholat malam di jam 3, walaupun kita paksakan, akhirnya apa? Akhirnya berat. Kurang bisa menikmati, sudah itu lagi ngantuk-ngantuknya. Makanya ya kita juga harus kondisikan badan kita. Misalnya tidur mulai jam 10 ya. Kalau bisa jam 9 tidur ya. Sehingga badan ini sudah merasakan istirahat yang cukup. Sehingga sholat malamnya juga akan ya terasa ringan dan nikmat. Kemudian juga yang mempengaruhi kenikmatan sholat malam kita adalah masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ketika seseorang ya dia mengalami masalah yang berat dalam hidupnya, misalnya sedang cekcok dengan suaminya atau sedang cekcok dengan istrinya, sedang ada masalah di luar rumah ya, dan itu masalah besar, ini juga akan mempengaruhi konsentrasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Begitu pula dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang ya pengaruh ini, ya masalah-masalah ini bisa jadi menjadikan seseorang semakin ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menikmati munajatnya. Tapi ada orang-orang ketika ditimpa musibah-musibah atau masalah-masalah yang seperti itu menjadikan salat malamnya semakin tidak khusyuk. Ya. Ya intinya ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Sehingga jamaah sekalian rahimanallah, kalau kita ingin salat malam kita benar-benar kita bisa nikmati dengan senikmat-nikmatnya, bersihkan hati. Ya, bersihkan hati kita, sehatkan hati kita, kuatkan iman kita, ya. Kemudian istirahatkan, berikan istirahat kepada badan kita dengan waktu yang cukup, ya. Kemudian jangan banyak membuat masalah-masalah, ya, agar hati kita bisa benar-benar tenang dan dengan mudah menikmati salat malam kita. Demikian, wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu. Ya, demikianlah Ummu Zahra. Kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali tak henti-hentinya kita sapa Ustadz penelpon yang kembali bergabung. Ini ada Pak Saiful di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Saiful. Ya, Ustaz. Ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Saiful. Bu, tanya ini soal lembaga keuangan konven bikin lembaga keuangan syariah gitu. Jadi uang iya. Ya. Ya. Ini mohon maaf untuk dikecilkan terlebih dahulu mungkin Pak Saiful televisinya. Iya ya. Ya. Ya, jadi lembaga keuangan konven bikin unit usaha syariah, uangnya dari uang konven gitu. Sudah. Pak Saiful? Ya, gitu Ustaz. Jadi sudah lembaga keuangan konven bikin unit usaha syariah, ya. Uangnya dari lembaga konven gitu Ustaz. Ya. Itu apakah dibolehkan? Ada sebagian artinya usul fikihnya itu menolak mudarat yang lebih besar gitu. Dibikin lembaga keuangan syariah dari uang konven gitu. Apakah dibenarkan begitu Ustaz? Ya. Ya, cukup Ustaz ya. Ya.
Ya, terima kasih Pak Saiful, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin yang dimaksud oleh Pak Saiful ya, di sana ada bank-bank konven yang membuka ya layanan bank-bank syariah, dan bank-bank syariah ini berada di bawahnya. Ya. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Ya, jawabannya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah ya. Untuk orang-orang yang menabung di bank tersebut ya, bank syariah yang di bawah induk bank konven ya, tidak ada masalah, karena biasanya yang terjadi ya itu lembaga keuangan yang terpisah, walaupun ya pemiliknya mungkin sama ya, tapi administrasi operasional semuanya ya berdiri sendiri ya, semuanya berdiri sendiri. Ketika akad-akad yang dilakukan di situ adalah akad-akad yang dihalalkan ya, akad-akad yang dibolehkan oleh syariat ya, maka tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah kita menabung di sana tanpa bunga ya. Karena akad kita dengan bank ya, yang bank syariah tadi yang di bawah ke bank konven, itu akad yang dihalalkan. Maka tidak ada masalah di sini. Kalau misalnya ada orang ingin bekerja di bank syariah ya, karena bank syariah ini harus ada orang-orang yang mendukungnya, maka Anda melihat tidak ada masalah ya, karena memang dasarnya itu memang bank syariah. Dasarnya bank tersebut didirikan untuk melakukan akad-akad yang syar'i. Adapun ada kesalahan ya di sana sini, ada kekurangan, maka ini sampingan ya. Ini sampingan. Karena ya yang asal adalah bank-bank tersebut ya dibentuk ya didirikan adalah untuk menjaga akad-akad yang syar'i, untuk melakukan akad-akad yang syar'i. Dan biasanya ya kesalahan yang ada di bank-bank syariah ini biasanya pada fatwa-fatwa yang digunakan, itu yang pertama. Yang kedua, pada pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan fatwa yang sudah benar, atau memang dari asal fatwanya ini yang lemah, kemudian mereka laksanakan di lapangan. Ya, kesalahan-kesalahan yang ada di bank syariah ini biasanya dari sisi ini. Biasanya dari sisi ini. Kemungkinan yang pertama, fatwanya yang lemah dari sisi dalil. Kemungkinan yang kedua, fatwanya sudah benar, tapi pelaksanaan di lapangan yang dipermainkan. Ya, tapi intinya kesalahan-kesalahan ini sebenarnya adalah kesalahan-kesalahan yang sampingan, ya, kesalahan-kesalahan yang minor bukan mayor. Mayornya bank itu didirikan untuk melaksanakan akad-akad yang syar'i, dan itu atas keputusan ya dari pemerintah. Sebenarnya secara aturan resmi ya pemerintah hanya mengizinkan akad-akad yang benar-benar syar'i di bank syariah. Makanya kalau ada kesalahan-kesalahan minor, maka ini bisa ya ditolerir ya, bisa ditolerir, maksudnya orang yang kerja di situ tetap dibolehkan walaupun ada kesalahan-kesalahan yang minor ini. Bukan berarti saya memboleh atau membenarkan semua akad-akad yang ada di bank syariah, bukan ya. Karena saya mentolerirnya, enggak. Saya akan katakan yang tidak sesuai dengan dalil ya tidak sesuai dengan dalil. Tapi bukan berarti orang-orang yang ada di sana ya tidak dibolehkan kerja sama sekali di sana, tidak dibolehkan mengambil gajinya, tidak demikian. Maksudnya ditolerir di sini, orang masih boleh bekerja di sana. Kita masih boleh untuk menabung, ya mendukung mereka agar mereka semakin kuat, nantinya mereka semakin bisa memperbaiki ya kekurangan yang ada di sana sini. Ya demikian, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Demikianlah Pak Saiful, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Kembali kita sapa Ustaz penelpon yang sudah bergabung. Ada Ummu Yodi di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Yodi. Ya, begini Ustaz,
kadarullah itu kakak anak harus operasi amputasi kaki, Ustadz. Ya. Yang diamputasi itu dari setengah betis ke bawah. Kaki itu kan anggota wudhu ya, Ustadz. Jadi kalau seandainya kita wudhu, apakah ujung yang betis yang tinggal itu kita anggap sebagai kaki gitu, Ustaz? Iya. Ya, cukup Om Yadi. Terus gini Ustaz, kan waktu dirawat itu, Ana sarankan untuk mengkodo dan mengkosor sholat, karena susahnya bolak-balik ke kamar mandi ya Ustaz. Terus sampai kapan bisa? Karena beliau sudah pulang ke rumah Ustaz. Ya. Sampai kapan bisa tetap mengkodo dan mengkosor sholat itu? Iya. Itu aja, Ini Ustaz. rumah sakitnya jauh ya Om Yodi? Ya. Rumah sakitnya jaraknya dengan rumah sampai jarak safar? Ya, jarak safar Ustaz. Sampai berapa kilo? Dari Perjalanan berapa jam? sekitar 120 kilo Ustaz. Oh iya. Oh iya. Siap. Ya. Ya. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, jamaah sekalian rahimanallah, pertanyaan yang bagus ya. Apabila anggota badan ada yang hilang sampai hilang bagian yang wajib dibasuh ya. Sampai hilang bagian yang wajib dibasuh. Bagaimana cara berwudunya? Ya, jamaah sekalian rahimanallah, kalau bagian yang wajib dibasuh hilang, maka ya tidak ada kewajiban lagi untuk membasuhnya. Tidak ada kewajiban lagi untuk membasuhnya. Sehingga kalau misalnya tadi disebutkan dalam pertanyaan, kakinya diamputasi hingga ke betis. Padahal bagian kaki yang wajib dibasuh itu sampai kedua mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Jadi kaki-kaki kalian sampai dua mata kakinya. Maka apabila keadaannya seperti ini, kaki yang seperti itu tidak dibasuh ya. Tidak ada kewajiban untuk membasuhnya. Kewajibannya tinggal satu kaki saja. Itu cara berwudunya. Kemudian tadi disebutkan juga bagaimana dengan sholatnya. Ya, orang yang menjalankan operasi, ya dia boleh sholat untuk dia boleh menjamak sholatnya. Misalnya sebelum dioperasi, ya kalau misalnya operasinya membutuhkan waktu yang panjang, sebelum operasi dia sholat dengan jamak. Ya, kalau tadi ada safar, ya sampai 120 kilo jaraknya dari rumah, berarti dia bisa menjamak dan qasar. Ya, dia bisa menjamak dan qasar. Kemudian sampai kapan seseorang boleh menjamak? Jawabannya selama orang tersebut ya punya kebutuhan yang kuat untuk menjamak salat, maka dia dibolehkan menjamak salat. Di antara kebutuhan yang kuat adalah ketika seseorang sulit sekali untuk salat di waktunya masing-masing karena dia sakit. Ya, karena dia sakit. Dia tidak bisa misalnya ke toilet atau sangat sulit ke toilet karena kakinya yang satunya diamputasi, sehingga dia berat sekali untuk berwudu setiap 5 waktu. Maka ya bagi orang yang seperti ini dibolehkan untuk menjamak sholatnya. Bahkan kalau tidak dalam keadaan safar pun boleh ya. Misalnya di rumah nanti, misalnya rawat jalan di rumah, ternyata di rumah nggak ada orang, untuk wudu sangat susah, maka dibolehkan bagi orang yang punya udzur sakit seperti ini untuk menjamak sholatnya. Tapi kalau di rumah tidak boleh diqasar. Jadi sholat zuhur sama sholat asarnya dijalankan di satu waktu, bisa di awal di waktu zuhurnya, bisa di waktu akhir yaitu waktu asarnya. Ya boleh. Kalau di rumah berarti jamak saja tanpa qasar. Kalau tadi di rumah sakitnya jauh dari rumah sampai melewati jarak safar, ya berarti dia boleh jamak, boleh qasar. Kapan akhir qasarnya? Ya ketika dia pulang. Ketika dia
pulang, karena di rumah sakit itu biasanya tetap dianggap sebagai orang yang safar ya, dia tidak menetap di rumah sakit, sehingga dia boleh melakukan jamak qasar ya sampai dia pulang ke rumahnya. Demikian wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu. Ya, demikianlah Umi Yodi. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan Umi Yodi, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan di sisa waktu yang ada ini, kembali kami mengajak Anda untuk pertanyaan langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087. Untuk sementara kita bacakan dulu Ustadz pertanyaan yang sudah masuk melalui website. Ada dari Ibu Dina Sinta Novasari di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali jika membaca Al-Quran dan datang ke majelis ilmu. Tapi kenapa saya belum bisa bersabar ketika menghadapi suami, padahal suami saya termasuk suami yang soleh, tapi punya sifat yang temperamental, Ustaz. Ya, jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, ya setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Suami istri juga demikian. Ada kelebihan, ada kekurangan. Istri ada kelebihan, ada kekurangannya. Suami juga demikian. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Maka jadilah suami istri yang saling memaklumi dan saling mengisi kekurangan masing-masing. Ya, saling mengisi kekurangan pasangannya. Kemudian kalau misalnya di sini tadi disebutkan, ya, istri ini semangat untuk beribadah membaca Al-Quran, semangat untuk menghadiri kajian ilmiah, ini kebaikan yang sangat ya luar biasa ya. Tapi tidak punya atau kurang sabar dalam menghadapi suaminya yang temperamental. Maka di sini kekurangannya. Ya, di sini kekurangannya. Maka berusahalah untuk menutupi kekurangan ini. Seperti misalnya ya, ketika seorang suami marah-marah ya, istri bisa mengatakan, jangan marah terus ya, nanti cepat tua loh. Ya, sambil bercanda. Ya, sehingga keadaan yang tadinya tegang ya akhirnya bisa reda kembali, bisa cair kembali. Yaitu termasuk di antara obat ya, obat marah dengan memberikan candaan. Kemudian kalau misalnya ya kita mencintai suami yang punya kekurangan, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujud kita ya, kita doakan suami kita. Kalau dia punya temperamental ya, maka doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kedewasaan, semakin banyak memberikan kedewasaan kepada suaminya, menghilangkan sifatnya yang seperti itu. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya akhirnya bisa melembutkan hatinya dan mengubah keadaan suaminya. Dan kita juga ya harus introspeksi sebagai seorang istri. Kita harus meraba diri kita, apa yang menjadikan suami kita marah. Kalau kita sudah tahu ya yang menjadikan suami kita marah ya, maka berusahalah sekuat tenaga untuk menghindari hal tersebut ya, sehingga kemarahan suami bisa benar-benar diminimalisir ya. Demikian wallahu taala alam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada Ibu Dina Sinta Novasari, jazakillahu khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan alhamdulillah Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada perjumpaan kali ini.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya Ustaz. Dan semoga di kesempatan berikutnya kita kembali berjumpa Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Ya, demikianlah pemirsa, karena keterbatasan waktu yang ada maka kita harus akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan khawatir karena live interaktif Fatwa TV akan selalu hadir menemani Anda dari hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk melihat mengupdate tanya jawab di website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan. Akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.